Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Agung Purnama Aji dari Prodi Komunikasi dan Pendidikan Islam. Saya dari kelompok peradaban pada masa Nabi Muhammad. Ya, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang masa Nabi Muhammad dan kondisi masyarakat sebelum datangnya kondisi masyarakat Arab sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Saya akan menjelaskan tentang di masa Nabi Muhammad. Jadi di masa Nabi Muhammad ini banyak sekali suka dan dukanya ya. Ketika berceramah beliau banyak sekali mendapatkan tantangan seperti cacian, makian dari para kafir Quraisy dan para penolak-penolak dakwahnya gitu. Seringkali beliau ini dilempari batu oleh kaum kafir Quraisy ya, karena kafir Quraisy menganggap bahwa dakwah beliau ini adalah semata-mata ingin untuk memperkenalkan Islam gitu ya. Padahal niat beliau ini adalah baik untuk menunjukkan jalan yang benar yaitu adalah Islam, agama yang rahmatan lil alamin kan. Dan di masa Nabi Muhammad ini juga banyak sekali sahabat-sahabat Rasul yang masuk Islam, banyak sekali contohnya seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman dan Ali ya, para khalifah. Dan di zaman masa Nabi Muhammad ini juga terkenal zaman-zaman era keemasan pendakwahan ya, karena dakwah pada masa Nabi Muhammad ini memiliki patokan, karena setiap pengikut Rasul itu jika mereka ingin berdakwah pastinya mereka mendatangi Nabi Muhammad gitu, atau Rasulullah ya. Dan saya akan menjelaskan yang materi tentang kedua, yaitu tentang kondisi masyarakat bangsa Arab sebelum datangnya Nabi Muhammad ya. Jadi kondisi masyarakat bangsa Arab sebelum datangnya Nabi Muhammad ini sangat-sangat jahil gitu ya, atau bodoh gitu. Karena mereka hanya memiliki pemikiran yang tidak berdasar gitu, seperti mereka masih mencari Tuhan, dan Tuhan mereka ini sebenarnya bermacam-macam. Ada yang menyembah bintang, matahari, pohon, api, dan bahkan ada yang sampai sekarang itu ada yang menyembah ya macam-macam berhala gitu ya. Sebenarnya bangsa Arab zaman dahulu itu sangat-sangat bodoh gitu ya, dan ini suatu kemunduran dari bangsa Arab itu sendiri gitu. Dan sebelum datangnya Nabi Muhammad, bangsa Arab ini sangat-sangat terkenal dengan peradabannya yang sangat kemunduran gitu ya. Banyak sekali hal-hal yang mungkin melewati batas, mungkin seperti penyiksaan anak atau penyiksaan apapun itu ya. Dan banyak sekali yang minum minuman keras atau minum minuman khamr gitu kan, karena mereka tidak punya pendirian gitu, karena tidak punya patokan bahwa ajaran mana yang mereka ambil itu asal ambil aja gitu. Jadi sebenarnya kedatangan Nabi Muhammad dan sebelum dan sesudahnya ini adalah sebuah anugerah gitu ya. Jadi ketika datangnya Nabi Muhammad adalah sebuah anugerah, karena menjadi patokan dakwah gitu. Jadi patokan dakwah Nabi Muhammad ketika bangsa Arab ini sedang dilanda oleh kebodohan dan kemunduran peradabannya gitu. Jadi ketika adanya Rasul datang, maka dakwah ini akan disampaikan secara luas dan sangat-sangat melebar, dan sampai sekarang pun menjadi dakwah yang sangat-sangat diikuti gitu kan, itu agama Islam. Mungkin sekian dari materi saya, mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Feira dari Prodi KPI. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan materi mengenai sistem dakwah periode Mekah, periode dakwah dengan cara rahasia dan sembunyi-sembunyi. Nah, orang pertama yang beriman kepadanya dari kalangan dewasa adalah sahabatnya sendiri yang bernama Abu Bakar. Dari kalangan wanita adalah istrinya sendiri, yaitu Khadijah binti Khuwailid, dan kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, sedangkan dari kalangan budak adalah Zaid bin Harithah. Nah, periode ini berlangsung selama 3 tahun. Nah, maknanya, di dalam masa 3 tahun, Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, bukan berarti Rasulullah tidak berani secara terang-terangan. Akan tetapi, terlalu banyak tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah, dan inilah gerakan yang disampaikan oleh Allah dan yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah agar berdakwah terlebih dahulu kepada keluarga-keluarganya yang terdekat. Dan berdakwah ini secara sembunyi-sembunyi ini dalam waktu 3 tahun. Beliau, yaitu Rasulullah SAW, berhasil mendekatkan dirinya kepada keluarganya dalam pendekatan wahyu, dalam pendekatan Islamiyah, sehingga orang-orang yang berada di dekat Rasulullah itulah yang terlebih dahulu memeluk agama Islam. Nah, terus Rasulullah bersama kaum mukminin berkumpul di rumah Arqam bin Abi al-Arqam untuk mengerjakan urusan agama. Sejak saat itu, orang Quraisy telah menyatakan permusuhan kepadanya. Namun, Allah melindungi beliau dengan adanya pamannya, yaitu yang bernama Abu Thalib. Nah, sahabat-sahabatnya yang memiliki kerabat dan jaminan, maka mereka mendapatkan perlindungan. Sedang yang lain, mereka selalu mendapat ancaman dan siksaan. Maknanya, dalam periode dakwah ini yang secara sembunyi-sembunyi ini, peran Arqam bin Abi al-Arqam, kemudian peranan paman Rasulullah SAW, Abu Thalib, begitu sangat besar dalam berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, di dalam periode dakwah ini, mereka mempunyai peranan yang begitu besar yang melindungi dan menjamin Rasulullah agar Rasulullah ini nyaman ketika menyampaikan dakwah meski mereka pun dengan kekhawatiran atas kekejaman yang pada saat itu yang berada di bawah tangan kaum kafir Quraisy. Selanjutnya ada juga nih sistem perbudakan sangat kental sekali pada zaman Arab Jahiliyah. Perempuan-perempuan itu dijadikan sebagai budak mereka. Menjadikan budak ini, mereka bebas melakukan apa saja kepada budak itu dan bebas memperjualbelikannya. Nah, inilah salah satu yang akan diperjuangkan oleh Rasulullah SAW terhadap harkat dan martabat seorang wanita. Nah, kemudian dakwah yang dijalankan secara terang-terangan dan terbuka. Allah juga Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 214 yang bunyinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Nah, dan ayat inilah yang menjadikan Rasulullah untuk mengubah sistem dakwahnya dari sembunyi-sembunyi hingga dakwah secara terang-terangan. Maka Rasulullah SAW naik ke Bukit Safa dan memanggil orang-orang Mekkah. Beliau bersabda, bagaimanakah pendapat kalian jika aku kabarkan kepada kalian bahwa di lembah sana ada seekor kuda yang menyerang kalian? Apakah kalian mempercayai yang saya ucapkan? Mereka menjawab, ya, kami percaya, karena kami belum pernah mendapatkan engkau berdusta. Nah, selanjutnya, maka Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwa sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kalian tentang siksa yang sangat pedih. Lalu, Rasulullah mengajak mereka untuk beriman kepada Allah. Maka berkatalah pamannya sendiri yang bernama Abu Lahab, celakalah engkau wahai Muhammad, apakah hanya untuk urusan ini mengumpulkan kami? Allah menurunkan firman-Nya, yaitu binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa, dalam Al-Quran surah Al-Lahab ayat 1. Maknanya, kita semua orang yang dekat dengan Rasulullah atau orang yang berada bersama Rasulullah mendukung pergerakan dakwah Rasulullah. Bahkan pamannya Abu Lahab, Abu Jahal, ikut memusuhi Rasulullah, ikut memusuhi dakwah Rasulullah, bahkan ikut memusuhi diri Rasulullah
Untuk itu, tantangan yang sangat besar akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar dakwahnya mesti sudah seharusnya secara terang-terangan. Maka Rasulullah SAW melaluinya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem dakwah periode Madinah. Itu ada 4, yaitu pembentukan sistem sosial kemasyarakatan, politik, dakwah, dan ekonomi. Yang pertama kita bahas mengenai pembentukan sistem sosial kemasyarakatan. Pembentukan sosial kemasyarakatan itu dengan menciptakan persaudaraan umat manusia, persaudaraan yang akan mengakibatkan seseorang itu tidak sempurna gitu imannya. Sebelum ia dapat mencintai saudaranya sendiri, kemudian mencintai dirinya sendiri, dan sebelum persaudaraan itu demikian itu dapat mencintai kebaikan dan rasa kasih sayang tanpa suatu sikap lemah dan mudah menyerah. Adapun orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, begini pertanyaannya, perbuatan apakah yang baik di dalam Islam? Menjawab Nabi, yang artinya itu sudi memberi makan dan memberi salam kepada orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Kemudian yang kedua yaitu politik. Nah, hasil politiknya ini seluruh kota Madinah dan sekitarnya itu telah benar-benar gitu jadi terhormat bagi seluruh penduduk. Nah, mereka ini berkewajiban untuk mempertahankan kota ini dan mengusir setiap serangan yang datang dari luar itu. Nah, mereka ini juga harus bekerja sama antara sesama mereka untuk menghormati segala hak dan segala macam kebebasan yang sudah disetujui bersama dalam dokumen ini. Kemudian yang ketiga yaitu dakwah. Nah, unta yang dinaiki Nabi Muhammad SAW ini sampai berlutut di tempat penjemuran kurma milik Sahal dan Syuail bin Amr. Kemudian tempat itu dibelinya untuk dipakai tempat membangun masjid, sementara tempat itu ia bangun untuk ia tinggal pada keluarga Abu Ayyub Khalid bin Zaid al-Ansari. Nah, setelah Nabi Muhammad membangun masjid dan tempat tinggal, kemudian ia pindah dari rumah. Unta itu pindah dari rumah Abu Ayyub ke tempat ini. Sekarang terpikir kepadanya akan adanya hidup baru yang harus dimulai dan telah membawa dakwahnya itu harus menginjak langkah baru ke lebih besar. Nah, kemudian yang keempat yaitu ekonomi. Kemudian perekonomian masyarakat muslim di Madinah itu tertumpu dengan 2 bidang. Yang pertama yaitu bidang perniagaan dan kedua yaitu bidang pertanian. Dari kedua mata pencarian ini masyarakat muslim itu mampu bertahan di kota Madinah tersebut. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu Piagam Madinah atau perjanjian yang terjadi pada periode Madinah. Nah, Piagam Madinah ini merupakan basis kajian untuk mendapatkan wawasan tentang sosial dan politik, karena hampir semua pengkaji sejarah Islam itu mengakui bahwa Piagam Madinah merupakan instrumen hukum politik yang membuat komunitas Islam dan non-Islam saat itu menuai kebebasan dan kemerdekaan di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Bahkan oleh sebagian para pakar ilmu politik, piagam ini tuh dianggap gitu sebagai konstitusi atau undang-undang dasar pertama bagi negara Islam yang didirikan Nabi di Madinah. Nah, Piagam Madinah juga mempunyai kontribusi besar atau bahkan merupakan prasyarat pada wujudnya sejarah perubahan masyarakat Arab. Nah, ada beberapa prasyarat wujudnya sejarah perubahan masyarakat, yaitu yang pertama yaitu seluruh masyarakat yang turut menandatangani bersatu membentuk satu kesatuan kebangsaan. Kemudian yang kedua, jika salah satu kelompok yang menandatangani piagam ini diserang oleh musuh, maka kelompok yang lain harus membelanya dengan menggalang kekuatan gabungan. Kemudian yang ketiga, tidak
satu kelompok pun diperkenankan mengadakan persekutuan dengan kafir Quraisy atau memberikan perlindungan kepada mereka, atau membantu mereka mengadakan perlawanan terhadap masyarakat Madinah. Kemudian yang keempat yaitu orang Islam, Yahudi dan seluruh warga Madinah yang lain bebas memeluk agama dan keyakinan masing-masing, dan mereka dijamin kebebasannya itu dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa peradaban Islam dibagi menjadi dua fase, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Pada periode di Mekah lebih ditekankan di bidang dakwah, dan di periode Madinah ada bidang yang ditekankan sebagai upaya Nabi untuk membentuk negara Islam, diantaranya yaitu pembentukan sistem sosial kemasyarakatan, politik, dakwah, dan ekonomi. Di fase ini Islam menjadi agama yang dipeluk oleh seluruh Jazirah Arab.